Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, kita sekarang akan belajar materi tentang menyambut usia balik. Nah, sebelum kita mempelajari usia balik, kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan yang namanya doa. Selanjutnya mulai pembelajarannya, yaitu menyambut usia balik. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian balik menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda balik dalam pendekatan ilmu biologi. Yang ketiga, menyebutkan kewajiban setelah usia balik. Nah, selanjutnya Bapak ingin menanyakan pada kalian, apa itu tanda-tanda balik menurut biologi? Berikutnya, apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Serta, apakah kalian mengetahui tata cara mandi wajib? Baik anak-anak yang Bapak cintai dan sayangi, apakah kalian tahu tentang balik itu apa? Nah, balik menurut bahasa artinya sampai. Dan balik menurut hukum Islam adalah apabila seseorang telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara mana yang baik dan yang buruk. Nah, menurut ilmu biologi, tanda-tanda balik itu, yang pertama pada laki-laki, tumbuhnya jakun, suara berubah menjadi lebih keras, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah, kalau pada perempuan itu, pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah, itu adalah menurut ilmu biologi. Adapun menurut ilmu fikih, tanda-tanda balik itu yang pertama pada laki-laki
mimpi basah pada saat usia menginjak 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah, berarti dianggap sudah dewasa. Adapun pada perempuan, yaitu haid pada saat usia menginjak 15 tahun. Jika sampai usia 15 tahun belum haid, berarti sudah dewasa. Nah, baik anak-anakku, pembelajaran tanda-tanda balig menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi. Nah, ketika seorang laki-laki mimpi basah pada saat usia menginjak 15 tahun, ataupun perempuan yang sedang haid itu menginjak usia di 15 tahun. Nah, ketika muncullah hal-hal tersebut, maka wajib mandi besar ya. Nah, oleh karena itu, anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar, untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Mandi setelah hadas besar disebut mandi wajib. Adapun tata caranya ketika mandi wajib, itu yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh telapak tangan, yang ketiga membersihkan kelamin, yang keempat menyuci kembali tangan, yang kelima berwudu, yang keenam membasahi kepala, yang ketujuh membasahi seluruh tubuh, yang kedelapan membersihkan kaki. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, ada larangan-larangan ketika kita mempunyai hadas besar. Yang pertama itu tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid, dan melaksanakan puasa. Nah, itu hal-hal yang dilarang oleh agama Islam ketika kita mempunyai hadas besar. Selanjutnya, kewajiban setelah baligh, yaitu yang pertama sholat fardu, yang kedua berpuasa di bulan Ramadan, yang ketiga menutup aurat, yang keempat menuntut ilmu, yang kelima berbakti kepada orang tua. Nah, itu adalah kewajiban kita setelah baligh. Adapun hal-hal yang harus dilaksanakan ketika sesudah baligh itu, kita yang pertama itu harus melaksanakan sholat fardu, karena dimana sholat fardu itu diwajibkan oleh umat Islam dan disyariatkan oleh agama. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, hal itu yang paling penting bagi umat Islam, sama dengan ketika kita melaksanakan sholat fardu. Yang ketiga itu menutup aurat, maka menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan itu sangat-sangat diwajibkan. Yang keempat, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sama halnya juga dengan tentang sholat fardu, puasa, dan menutup aurat. Jadi itu adalah saling berkaitan dengan hal tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu juga saling berkaitan dengan yang keempat tadi. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, pelajaran-pelajaran yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir mudah-mudahan
kalian dapat mengambil dan mencernanya dan mengamalkannya, dan mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, untuk itu Bapak akan menutup pelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.